Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnimira Saragi. Saya di sini untuk membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang sosiologi pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada definisi, latar belakang, dan tujuan. Pertama, saya akan menjelaskan definisi. Saya akan mengambil dua menurut para ahli definisi. Yang pertama itu F.G. Robbins. F.G. Robbins menjelaskan sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dalam pendidikan tersebut. Sedangkan Nasution, sosiologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses pendidikan dalam mengendalikan perkembangan kelompok ataupun individu agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kedua itu latar belakang. Sosiologi pendidikan berkembang pada abad 20. Karena hilangnya nilai-nilai disintegrasi sosial yang sangat cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi, hubungan yang dulu mula-mula itu didasari dengan ikhlas tiba-tiba berubah menjadi pamrih. Karena pergeseran itulah yang merupakan sumber berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Jadi gimana caranya institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang begitu cepat, apalagi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan banyak sekali berbagai kultural gitu kan. Jadi oleh karena itu para ahli sosial kemudian menyambungkan atau menyatukan pemikiran mereka untuk turut memecahkan masalah pendidikan tersebut. Maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Yang terakhir ada tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, menganalisa proses sosialisasi anak. Yang kedua, menganalisa perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisa status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisa partisipasi orang terdidik dalam kegiatan sosial. Yang kelima, menentukan tujuan pendidikan. Yang keenam itu adalah memberi pelatihan para guru-guru untuk tujuan utama sosiologi pendidikan. Social distancing. Selama pandemi virus corona 19 ini, selama melakukan interaksi sebenarnya tidak merasakan hambatan apapun. Kenapa? Karena di lingkungan sekitar saya juga masih melakukan interaksi seperti biasanya gitu. Masih berbelanja, apalagi ini kan bulan Ramadan, mereka masih membeli bukaan. Jadi melakukan interaksi selama pandemi virus corona 19 ini masih berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kita kan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain gitu kan. Jadi masih ada beberapa orang yang masih melakukan interaksi terhadap lingkungannya gitu kan, terhadap masyarakat sekitarnya gitu. Walaupun mereka menjaga jarak gitu, mereka juga keluar kalau seperlunya aja. Kalau mereka keluar juga memakai masker. Seperti saya juga masih melakukan kegiatan seperti biasanya, masih melakukan berbelanja, membeli bukaan selama Ramadan ini gitu kan. Terus saya juga masih melakukan interaksi pada tetangga saya gitu. Tapi saya kalau keluar hanya hal-hal perlu saja gitu. Seperti jika ada hal mendesak saya keluar dan saya memakai masker gitu. Jadi kalau untuk melakukan interaksi selama pandemi virus corona ini ya masih berjalan dengan baik, tidak ada hambatan apapun. Berikutnya itu ruang kelas sebagai sistem sosial dan interaksi. Kalau sistem sosialnya kita kan ada dosen dan ada mahasiswa gitu kan, pasti kan melakukan sistem sosial gitu. Yang kurangnya itu tidak ada pihak manajemen kampusnya, karena kita kan melakukan perkuliahan itu dalam proses daring gitu kan, dari WA, dari e-learning, dari Zoom, pokoknya dari aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan dosen dan pihak mahasiswanya. Kalau sistem interaksinya ya pasti kan ada hubungan timbal balik gitu kan. Misalnya gitu kan, seorang dosen memberi tugas kepada mahasiswanya gitu di dalam grup WA gitu. Pasti kan ada hubungan timbal balik. Kenapa? Karena kan mahasiswa pasti merespon gitu apa yang diberikan kepada pihak dosennya gitu kan. Jadi apa yang dibilang pihak dosennya pasti dikerjakan oleh pihak mahasiswanya. Jadi kan merespon. Jadi hubungan timbal baliknya itu pasti terjalin dengan baik. Walaupun sebenarnya menurut saya itu sistem interaksinya berjalan dengan baik secara tatap muka, tapi dalam proses daring atau online ini juga berjalan dengan baik juga gitu, tidak ada hambatan apapun. Paling hambatannya itu yang tidak ada jaringan, terus misalnya tidak memiliki paket, itu misalnya hambatan lah untuk mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan para dosennya gitu. Jadi hubungan timbal balik dosen dan mahasiswanya itu hubungan timbal baliknya itu ya berjalan dengan baik. Dosen yang memberi tugas atau memberi arahan kepada mahasiswanya, ya mahasiswanya itu dapat merespon dengan baik itu. Jadi hubungan interaksinya itu berjalan dengan baik. Di sini saya akan ngambil 3, yaitu integratif, demokratik, sama
learning center. Yang pertama itu integratif. Dosen selalu memotivasi mahasiswanya dalam proses belajar mengajar pada proses daring ini kan, secara perkuliahan online ini. Misalnya pertama, dosen memberi arahan akan memberi pertanyaan pada diskusi, itu diskusi grup WA gitu kan, memberi pertanyaan dan mahasiswanya boleh menjawab gitu, menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh dosen tersebut gitu. Jadi mahasiswanya pasti kan dia membaca, terus pasti mencari referensi-referensi lain, terus membaca PDF, makalah atau apapun itu dari buku gitu kan. Jadi dosen itu dengan cara ini dapat mengintegratifkan mahasiswanya, memotivasi mahasiswanya untuk membaca karena untuk menjawab pertanyaan dari dosen tersebut gitu kan. Yang kedua tuh demokratif gitu. Selama diskusi pasti kan mahasiswanya ini dikasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan gitu, pertanyaan dari teman-temannya gitu. Misalnya mereka melakukan presentasi gitu. Jadi selama proses pengajaran ini kan pasti dosen memberi peluang gitu, memberi hak kepada mahasiswanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya gitu. Jadi mereka dapat berpikir gitu, dapat mengeluarkan pendapat mereka secara sukarela, tidak ada paksaan apapun gitu. Yang terakhir itu adalah learning center seperti yang saya bilang tadi. Di sini berpusat kepada mahasiswanya. Kenapa? Saat presentasi, saat menjawab pertanyaan, pasti mahasiswanya yang melakukannya, mahasiswa yang menjawab pertanyaannya. Jadi sangat bagus jika berpusat pada mahasiswa. Terima kasih.